Pernah nggak sih kita lihat pasar saham tiba-tiba anjlok parah dan langsung mikir, ini kenapa lagi? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah misteri besar, yaitu anjloknya indeks harga saham gabungan secara dramatis. Kita akan kupas tuntas, lapis demi lapis. Oke, kita mulai dari sini. Angka minus 3,51%. Bayangin, pada pagi hari tanggal 4 Maret 2026, inilah angka yang bikin jantung para investor berdebar kencang. Cuma dalam 1 jam setelah perdagangan dibuka, indeks harga saham gabungan atau IHSG langsung terjun bebas. Tentu saja, kepanikan langsung menyebar kemana-mana. Dan media, ya seperti biasa, langsung heboh. Salah satu headline dari Investor Daily bahkan teriak, asing lancarkan serangan hebat. Wah, dramatis banget kan? Kalimat ini seolah-olah langsung menunjuk kalau biang keroknya adalah investor asing. Sebuah narasi krisis yang dipicu oleh kekuatan dari luar. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa iya ini cuma karena ulah investor asing? Kayaknya ceritanya lebih dalam dari itu deh. Yuk, sekarang kita coba jadi detektif keuangan bareng-bareng buat mengungkap apa aja sih faktor-faktor yang saling kait-mengait sampai bisa menciptakan badai sempurna di pasar kita. Dan investigasi kita ternyata dimulai ribuan kilometer jauhnya dari Jakarta. Pemicu pertamanya datang dari sebuah peristiwa geopolitik besar yang getarannya terasa sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi, ceritanya gini, tiba-tiba di Timur Tengah situasinya memanas. Ada serangan ke fasilitas-fasilitas energi, kapal tanker, dan yang paling bikin ngeri, ada ancaman buat menutup Selat Hormuz. Nah, perlu kita tahu nih, Selat Hormuz ini ibaratnya kayak jalan tolnya minyak dunia. Sekitar 20% pasokan energi global itu lewat situ. Jadi kalau sampai ditutup, ya jelas seluruh dunia panik. Dan kepanikan itu dampaknya langsung kelihatan di harga energi. Lihat deh, harga minyak mentah Brent yang tadinya santai di $72, tiba-tiba loncat ke atas $80 per barel. Kenaikannya cepat banget. Dan ini jadi semacam alarm bahaya buat ekonomi global. Kenapa? Gini logikanya. Energi itu kan komponen biaya buat hampir semua hal, dari produksi barang sampai ongkos transportasi. Kalau harga minyak naik, artinya potensi inflasi juga makin tinggi. Nah, investor itu kalau udah dengar kata inflasi dan ketidakpastian global, mereka langsung kabur. Istilah kerennya itu sentimen risk off. Duitnya ditarik dari aset-aset beresiko kayak saham di negara berkembang, terus dipindahin ke tempat yang dianggap lebih aman. Dan ternyata kita nggak sendirian dalam kepanikan ini. Gelombang merah melanda bursa saham di mana-mana. Lihat tuh, Kospi di Korea Selatan anjloknya dalam banget lebih dari 7%. Nikkei di Jepang juga turun 3%, bahkan pasar sekuat Amerika pun ikut goyang. Ini bukti kalau masalahnya sudah level dunia. Oke, jadi ada masalah dari luar. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Ternyata di saat yang sama, di dalam negeri sendiri, ada tekanan lain yang ibaratnya malah nyiram bensin ke api yang udah nyala. Jadi, ini dia poin pentingnya. Pas investor global lagi pada takut atau dalam mode risk off tadi, mereka lari kemana? Ya, ke dolar AS. Dolar dianggap benteng pertahanan di saat badai. Akibatnya, mata uang lain termasuk rupiah kita jadi korban. Nilainya tertekan habis-habisan. Dan pelemahannya ini nggak main-main loh. Rupiah bahkan sempat tembus level 16.929 per dolar AS. Ini bukan cuma angka di layar ya. Rupiah yang lemah artinya biaya impor, terutama buat beli energi, jadi makin mahal. Nah, muncul lagi kan kekhawatiran soal inflasi di dalam negeri. Dan seolah-olah belum cukup, di tengah-tengah semua kekacauan ini, ada satu faktor domestik lagi yang ikut bermain. Tepat sehari sebelumnya, tanggal 3 Maret, Bursa Efek Indonesia menerapkan aturan baru yang tujuannya untuk transparansi. Intinya, setiap kepemilikan saham di atas 1% wajib diungkap ke publik. Niatnya sih bagus ya, biar lebih transparan. Tapi pertanyaannya, timingnya pas nggak? Di saat pasar lagi super sensitif, tiba-tiba ada aturan baru yang cukup signifikan. Apa ini justru nggak nambah-nambahin kebingungan dan ketidakpastian bagi para investor? Tahu sendiri kan, pasar itu benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Nah, sekarang kita gabungin semuanya, ada kepanikan global dari Timur Tengah, ada tekanan dari dalam negeri soal rupiah dan aturan baru. Hasilnya apa? Yaitu tadi, headline yang kita lihat di awal, eksodus investor asing. Ini dia angka yang bikin geger itu, 1,1 triliun rupiah. Ini adalah jumlah dana asing yang keluar dari pasar reguler kita dalam satu hari saja tanggal 3 Maret.
Bayangin, 1,1 triliun itu aksi jual bersih atau net sell yang masif banget. Dan mereka nggak jual sembarangan loh. Yang jadi sasaran itu justru saham-saham jagoan kita. Saham blue chip. Perusahaan raksasa seperti Antam, Bank Rakyat Indonesia, Adaro, dan lainnya jadi yang paling banyak dilepas. Ini bukan lagi sekedar penyesuaian portofolio, tapi ini sinyal yang jelas banget. Investor asing lagi mau buru-buru cabut dari pasar Indonesia. Baiklah, kita sudah kumpulkan semua petunjuknya. Sekarang, waktunya kita satukan semua kepingan puzzle ini buat memecahkan misteri anjloknya pasar saham kita. Jadi, kesimpulannya, ini bukan ulah satu pelaku tunggal. Ini adalah sebuah badai yang sempurna. Dimulai dari percikan api geopolitik di Timur Tengah yang bikin seluruh dunia takut, apinya makin besar karena disiram bensin dari dalam negeri, rupiah yang melemah, dan ketidakpastian regulasi. Dan puncaknya, reaksi berantai dari investor asing yang menarik modal mereka secara masif yang akhirnya menekan seluruh pasar. Dan disinilah pelajaran paling penting dari peristiwa ini. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, kita nggak bisa lagi mengisolasi diri. Sebuah konflik yang terjadi di belahan dunia lain, dampaknya bisa langsung terasa di kantong para investor di Indonesia. Semuanya benar-benar terhubung. Nah, ini yang jadi bahan renungan penting buat kita semua. Kalau guncangan seperti ini bisa terjadi begitu cepat karena dunia yang saling terkait, lantas bagaimana caranya kita, sebagai investor, sebagai pembuat kebijakan, dan sebagai sebuah negara, bisa membangun ketahanan untuk menghadapi badai-badai tak terduga di masa depan?